Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Bapak Dr. Haji Muhammad Musfiqon MPD dari Sidoarjo, yang berbahagia seluruh jamaah Islamic Center, Bapak Ibu adik-adik yang selalu setia mengikuti kajian Ahad pagi. Semoga Allah senantiasa memberikan karunia-Nya. Mari kita bersyukur kepada Allah bahwa di pagi yang cerah ini kita dapat hadir kembali dalam keadaan sehat walafiat, istiqomah untuk selalu mengikuti kajian keislaman. Semoga kerawan panjenengan akan membawa dampak manfaat yang positif untuk bekal hidup kita, mengarungi samudera kehidupan baik dunia maupun di akhirat. Amin. Salawat salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, laporan keuangan saldo kas tanggal 27 Oktober 2018 8.051.000. Pemasukan hasil sewa gedung alhamdulillah mendapatkan 11 juta rupiah. Kotak amal pengajian Ahad pagi 28 Oktober alhamdulillah mendapatkan 6.821.000 rupiah. Kotak amal hari Jumat kemarin tanggal 3 November mendapatkan 1.453.000 rupiah. Jumlah pemasukan selama satu pekan 19.274.000 rupiah, sehingga saldo ditambah penerimaan menjadi 27.325.000. Pengeluaran secara global mulai dari biaya masjid, biaya pengajian, beli alat kesehatan dan seterusnya, jumlah adalah 13.875.000, sehingga saldo kas per 3 November 13.449.000. Saldo kas dan bank menjadi 360.823.000 rupiah. Kami doakan semoga yang berinfak, bersedekah senantiasa mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairan katsiran. Acara yang ketiga, pengumuman dahulu bahwa hari ini mahasiswa STISIP Muhammadiyah Madiun program studi ilmu komunikasi mengadakan praktek, yaitu syuting
Ini dari mahasiswa Sisip Muhammadiyah Jalan Maijen Panjaitan Madiun. Kalau nggih kaget wow, kok akeh men kamera iki opo iki? Ya. Kalau CCTV ada emang di sini, ya. Tempatnya rahasia. Ya. Tapi kalau kamera-kamera ini jelas ya. Apa nek manten, hari ini tidak ada yang nyewa manten. Ya. Ternyata ada praktek stisip ya. Tadi tidak ada, Mas Kusbianto memberitahu kepada kami gitu ya. Ya. Selamat untuk adik mahasiswa dari SISIP untuk praktek di kajian Ahad pagi. Kemudian berikutnya yaitu masalah kalender. Kalender Islamic Center sudah siap cetak. Pada hari ini kami mohon Bapak Ibu yang pesan ya, dalam jumlah banyak ya. Misalnya 5, 10, 30, 50, 100 ya. Maka hari ini terakhir ya. Ya, nanti kalau sudah tidak kebagian hanya 1, 2 saja. Mengapa saya menganjurkan pesan banyak ya? Ya sebagai souvenir, sebagai sedekah ya. Saudara kita yang di daerah lain ya, di Jakarta, di luar Jawa, di Surabaya ya. Kita kirimi nah, kalender Islamic Center agar mereka itu ingat wong tuane, bapak ibu saka Madiun, aku ndek ben lahir neng Madiun nggih. Nah, kalau pulang kampung ya aku tak pengajian yang Islamic Center, sholat Id di Islamic Center nggih. Dan ternyata nggih ya setelah kita himpun selama ini ya jumlah yang dipesan oleh jamaah sebanyak 300 eksemplar. Kita cetak rencananya 2000 eksemplar. Maka hari ini mohon segera untuk pesan. Saya sendiri, saya tidak pamer, contoh saja. Saya pesan 20. Ya. Saya sudah hitung, saudara istri saya, masjid-masjid yang dekat-dekat itu kita memberi ya. Termasuk juga sekolahan saya beri kalender itu ya. Lah harganya berapa Pak Nasir ya? Nah, kita nggak bicara harga infak mawon, karena biaya cetak 1 eksemplar itu nek 2000 eksemplar itu biayanya 20.000 per eksemplar per unit Kalau kita pesan 1.500 itu biayanya 23.000. Maka kita sekalian pesan 2.000 aja biar lebih murah. Yaitu 20.000. Lah, infak panjenengan 1 eksemplar ya, itu adalah 10.000 rupiah. Jadi cuma separuh. Ya rugi, mboten napa-napa niki nyotron jenengan sedaya niki nggih. Maka nanti mohon ke kantor nggih, dicatat oleh Mas Sidik. Siapa yang pesan besok kita utamakan ya. Nek ora kebagian nggih mungkin difotokopi mawon nggih. Ya. Lebarnya nggih pokoknya panjang 40 enggak salah nggih. Jadi 40 60 besar sekali nggih. Dan tidak ada fotonya. Jadi nanti kalendernya nanti hanya berupa tulisan begitu ya, tapi besar-besar dengan jarak jauh walaupun sudah plus 2 atau 3 itu masih bisa kelihatan. Cuma paling pun wagene ora ketok. Tanggal Hijriah juga tidak ketok, tapi tanggalnya umum ya 1, 2 sampai 31 itu kelihatan. Insya Allah sudah kita cek and recheck. Buat namung kula, konco-konco pengurus juga ngecek kembali supaya tidak keliru. Karena kemarin tanggal 19 selikur niku 2 kali toh keliru. Nyen ngapunten nggih. Karena dulu itu ya saya anggap percaya ngono wae. Saya hanya ngecek jadwal sholat. Ternyata kelirunya di malah pangananggalane. Kok di rumah tidak keliru nggih. Saya gunting. Bulan yang lain saya tempelin dah. Ya. Terus saya foto, saya kirim ke saudara saya. Loh, gunaku udah keliru dia, cuma jenengan sing keliru. Politik ngeten nggih. 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 Untuk penceramah yang akan datang yaitu Bapak Kiai Haji Ali Mansur Kastam. Dari Nganjuk ya. Ucapan terima kasih kepada Ibu Wahyuni dari Pilangrejo yang telah memberikan wakaf Al-Quran ya. Selamat pulang dari umroh ya. Semoga
menjadi umroh yang mabrurah. Amin. Hari ini yang mengisi sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Musfikon MPD dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo atau Sida. Sudah tidak asing lagi Ustadz muda kita ini yang akan menyampaikan judul sesuai dengan di resume itu, imunitas sabar menuju pribadi muhbitin. Waduh, ini judulnya ilmiah nggih. Lapang yo dosen nggih. Ya. Imunitas sabar menuju pribadi muhbitin akan diterangkan beliau. Ini uraian sudah ada. Imunitas itu adalah kekebalan, muhbitin adalah orang yang patuh. Ya, orang yang sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ikuti, kita kaji ya sambil menulis nggih. Sambil menulis supaya kita hidup ya pikiran ya tangan kita. Nanti diakhiri pukul 7 lewat 5 menit dengan doa. Kepada Ustadz Musfikon dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah innaka antallah anta rabbuna anta rabbun nas anta rabbul malaikah anta rabbul makhluqat wa anta rabbul alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan penuh syukur karena kita masih diberikan hati yang iman, masih diberikan penglihatan yang tajam, diberikan pendengaran yang kuat, dan diberikan kekuatan untuk hadir di majelis ini. InsyaAllah kita termasuk orang-orang yang dilimpahi kenikmatan yang luar biasa, yang kita bisa bersyukur. InsyaAllah kita akan menjadi kelompok orang-orang yang syukur kepada Allah. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Beruntung ketika kita masih diberikan hati dan hati itu teguh iman kepada Allah. Beruntung ketika kita masih diberikan pendengaran yang untuk menyimak ayat-ayat Allah, tausiah. Beruntung ketika kita diberikan mata oleh Allah dan kita masih bisa membaca ayat-ayatnya Allah. Yang kedua, para jamaah sekalian, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Perintah Allah kepada kita adalah orang-orang yang beriman bersalawatlah kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perintah dan setiap saat kita ucapkan sallu alaihi wasallimu taslima. Semoga kita mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad di hari kiamat nanti, di mana tidak akan ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Nabi kita Muhammad, dan kita selalu berharap dengan memperbanyak membaca sholawat atas Nabi kita di setiap saat, di setiap waktu. Kita mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca sholawat atas Nabi kita Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian ini berjudul membangun imunitas. Imunitas ini diambil dari kata yang sangat sering digunakan dalam istilah kesehatan. Imunitas artinya adalah daya tahan. Kalau orang ini punya imunitas yang kuat, berarti dia punya daya tahan yang sangat kuat pada dirinya.
Kalau imunitas dirinya, tubuhnya, fisiknya mereka bagus, maka penyakit-penyakit akan mental ketika mendekat pada diri kita. Awake sehat, badane sehat, pikirannya sehat, maka orang ini akan terbangun kekuatan diri yang itu disebut daya tahan yang kuat. Wong loro niku perkorone perkara lemah, tidak kuat. Kalau fisiknya kuat, jiwanya kuat, insya Allah penyakit-penyakit itu tidak akan menghampiri kita. Yang kedua, kata kuncinya dalam judul ini adalah muhbitin, menjadi pribadi yang muhbitin, yaitu pribadi yang taat, pribadi yang patuh, yang teguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang akan kita kaji bersama. Kenapa kesabaran ini penting untuk membangun pribadi yang patuh, yang muhbitin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di dalam diri kita ini ada dua titik, dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi ilahiyah, yang kedua adalah dimensi insaniyah. Dimensi ilahiyah itu adalah titik ketuhanan yang selalu membimbing jiwa kita, membimbing hati kita. Maka manusia semuanya punya qalbun nuraniyun, punya hati yang disinari oleh cahaya ketuhanan, dan itu ada pada setiap diri kita. Kalau kita bisa mempertahankan qalbun nuraniyun, hati kita selalu bersinar, maka badan kita, pikiran kita, raga kita itu akan selalu menuju pada istiqamah, menuju kepada jalan yang benar karena dibimbing oleh hati yang disinari dengan sinar ketuhanan. Dan inilah yang disebut dengan dimensi ilahiyah, dimensi ketuhanan kita. Semua punya. Saat kita melakukan kemaksiatan, saat kita melakukan kesalahan, ada satu titik yang selalu tidak bisa berbohong, yang disebut dengan hati nurani. Dan inilah memang dititahkan oleh Allah kepada semua manusia. Yang kedua adalah dimensi insaniyah, yaitu titik kemanusiaan yang ketika kita selalu mengikuti titik ini, maka yang muncul adalah jiwa kemanusiaan kita, manusiawi. Yang namanya manusiawi berarti adalah dengan nafsu. Yang namanya manusiawi sedikit-sedikit juga ada di dalamnya hayawaniyah. Karena nafsu itu kemudian mendorong kita juga untuk memiliki jiwa hayawaniyah. Kalau kita bisa menyeimbangkan ini dengan titik kontrol ilahiyah, maka insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang tetap istiqomah. Tetapi kalau terlalu mengikuti nafsu insaniyah, yang bahkan telah didominasi hayawaniyah, maka kita akan menjadi orang-orang yang tughyan, orang-orang yang menyimpang. Kinten-kinten kita niki sering dadi hewan napa sering dados malaikat berarti. Kalau kita dominan pada dimensi ilahiyah, maka sifat-sifat kita itu sami'na wa ata'na, dan itu karakter sifat malaikat yang selalu tunduk, patuh, taat kepada Allah. Kebaikan yang selalu dilakukan, istighfar, zikir, dan istiqamah, itu adalah karakter malaikat. Tetapi kalau sudah tamak, iri, dengki, dan seterusnya, itu pertanda sudah ranah, sudah jiwanya hewan.
Nah, kalau kita sering yang di kiri itu pertanda kita terlalu mendominankan dimensi hayawaniyah, dimensi insaniyah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Hajj ayat 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ilahukum ilahu wahid falahuslimu wa basyiril muhbitin. Maka Tuhan kalian semuanya adalah esa, satu. Falahuslimu, maka berserah dirilah kalian semua kepadanya. Wa basyiril muhbitin, dan berikanlah kabar gembira kepada al-muhbitin, yaitu orang-orang yang patuh. Ternyata makna muhbitin ini sangat luas dan mari kita kaji bersama. Di dalam ayat berikutnya dalam surat Al-Hajj itu ayat ke-35 dilanjutkan, siapakah orang-orang yang muhbitin, yaitu orang yang memiliki tanda 4 yang telah tertulis di dalam makalah itu, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang pertama, Bapak Ibu jamaah sekalian, orang-orang yang patuh adalah orang-orang yang ketika disebut asma Allah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Dan kita merasakan sendiri getaran itu bagi orang-orang yang punya ketebalan iman yang meningkat, maka akan serasa kuat dan semakin kuat getaran di dalam qalbu kita itu karena disebut asma Allah. Dan ini tidak bisa direkayasa, semacam magnet, semacam bahasa kasarnya setrum. Ketika semakin kuat getaran itu, pertanda iman kita semakin bertambah. Allah, dan ketika disebut nama Allah lalu bergetar, dan getaran itu semakin kuat dan semakin kuat, hati kita akan semakin mu'allaq, semakin bertaut, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang harus kita latih dan kita latih setiap waktu. Perlu latihan, dan bahasa Inggrisnya disebut dengan spiritual exercise. Perlu latihan spiritual dengan zikir Allah, subhanallah, dan seterusnya. Untuk melatih getaran kita, sinyalnya itu biar benar-benar connecting dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau panjenengan sudah tidak sering lagi menyebut asma Allah, tidak sering melakukan zikir kepada Allah, maka sinyalnya itu akan tidak terdeteksi lama-lama. Semakin kita sering berzikir, insya Allah kita akan bisa berlatih untuk menjadi orang-orang yang patuh, orang-orang yang muhabbitin, yang mendapatkan tanda yang pertama, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut asma Allah, bergetarlah hatinya. Dan ini perlu dilatih supaya connectingnya itu dengan sinyal yang sangat kuat. Kalau sekarang 3G kurang kuat, maka pakai 4G. Dan ini perlu dilatih supaya sinyalnya itu langsung connecting. Dan itu dengan apa tadi? Zikir. Yang kedua, para jamaah sekalian, adalah orang-orang yang sabar. Wassabirina ala ma asabahum, yaitu orang-orang yang sabar atas setiap musibah yang datang kepada kita. Kita berlatih sabar dan sabar. Dan menurut saya inilah yang sekarang sangat lemah, yang inilah sifat yang perlu dipupuk kembali. Karena saya mengamati, merasakan lingkungan dan merasakan diri saya sendiri. Ternyata sifat yang inilah yang perlu kita bangun, yang perlu kita kuatkan,
yang bahasa judul makalah itu adalah imunitas daya tahan kesabaran kita. Pertanyaan saya adalah, panjenengan akhir-akhir zaman niki sering pengen muring-muring nopo pengen boten muring-muring? Sing sering pengen muring-muring. Masih beruntung yang bisa menahan, dan itu adalah al-habs, dan itu berarti kita sabar. Pertanyaan kedua, pun nate nopo dereng akhir zaman niki panjenengan sering diseneni kalih putrane piyambak? Ya nopo? Pun sering nopo nate? Nate ping 3, berarti nggak sering. Dan ini karakter yang sekarang semakin terbangun, bahkan cucu kita, generasi muda kita itu sekarang punya karakter cepat marah. Kenapa cepat marah? Karena hidupnya mereka sangat banyak rangsangannya. Bahasa ilmiahnya adalah stimulan. Rangsangan hidupnya itu sangat banyak. Kenapa? Karena mereka berada di dalam satu zaman yang disebut dengan zaman milenial. Pun nate pireng nggih? Milenial. Napa niku? Milenial niku sanes pecel nggih. Milenial niku adalah zaman di mana zaman itu mulai terhubung dengan internet. Di Indonesia mulai terhubung internet itu tahun 1995 mulai terhubung dengan internet. Oleh karena itu anak-anak kita yang lahir pada tahun 95 sampai sekarang itu disebutlah generasi milenial, generasi yang terlahir dengan terhubung internet. Paham kinten-kinten? Nggih, kuliah teknologi informasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik FISIP. Ya, setisip nggih. Ya, ini adalah generasi milenial yang juga disebut dengan generasi Z. Jadi istilah lainnya adalah generasi milenial atau generasi Z. Supaya jelas ini. Ada sebutannya milenial, ada sebutan generasi Z. Ada sebelumnya disebut generasi X. Generasi X itu yang lahir sebelum dia ada internet. Paribasan sing paling jelas, nek panjenengan lahire tasih teng dukun bayi, niku pertanda panjenengan generasi X. Ya. Nek lahire pun teng rumah sakit pakai inkubator, sebelum lahir sudah di USG, lanang po wedok. Nah, itu berarti sebelum lahir sudah terkoneksi internet, dan itu disebut generasi Z. Panjenengan teng dukun bayi generasi X, yang di rumah sakit atau di bidan itu sudah generasi Z, disebutlah kaum milenial. Lah dereng lahir mawon pun dirangsang stimulan, lahir jebret langsung dikasih handphone, mainan gamenya 10 dan luar biasa sibuknya. Maka anak-anak sekarang itu sulitlah untuk berkonsentrasi dalam waktu yang cukup lama. Guru-guru saniki bingung sedaya. Napa dijelasno setengah jam niku pun mencolot, ngobrol sakarepe dhewe. Kenapa? Karena mereka sulit berkonsentrasi. Kenapa sulit berkonsentrasi? Karena rangsangan di sekitar mereka sangat banyak. Baru melihat TV ada telepon berdering. Baru tidur sedikit klunding, handphonenya berbunyi. Akhirnya dia tidak bisa berkonsentrasi. Kalau orang sudah tidak punya daya konsentrasi yang kuat, mampukah mereka menahan diri? Jawabannya adalah sulit.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, was-sabirina 'ala ma asabahum. Imunitas kesabaran kita memang perlu dikuatkan. Karena ini sifat yang semakin tereduksi, yang semakin lemah pada diri kita, mari kita kuatkan. Yang perlu kita bangun pertama adalah as-sabru, sabar alal musibah, yaitu sabar atas setiap musibah. Bayangkan, terbang baru 15 menit, kemudian pesawatnya meledak dan lalu masuk ke laut seperti itu. Ada yang baru saja menikah, ada yang baru 1 tahun diterima PNS, tetangga saya di Sukodono, Sidoarjo, yang pertama kali diidentifikasi dan ditemukan jenazahnya, tetangga saya Sidoarjo. Bayangkan seperti itu guncangan keluarganya seperti apa, dan itu namanya adalah membangun kesabaran pada musibah. As-sabru alal musibah. Ini adalah tingkatan sabar yang paling rendah. Kalau ada musibah dan kita bisa sabar, itu adalah sabar level 1, sabar paling rendah. Tetapi ada yang kedua yang lebih berat lagi adalah as-sabru 'anil ma'asi. Membangun sistem kesabaran dalam diri kita untuk tidak melakukan kemaksiatan yang mungkin menimpa diri kita. Dan inilah sudah ranahnya dimensi insaniyah, dimensi hayawaniyah. Kalau orang itu sudah bisa menahan dirinya untuk tidak maksiat, berarti dia sudah naik 1 tingkat lagi kesabarannya, dan berarti dia akan diuji dengan ujian yang lebih berat untuk membangun imunitas di dalam dirinya, imunitas kesabaran tersebut. Yang ketiga adalah as-sabru fil ibadah, yaitu membangun kesabaran di dalam ibadah, taat kepada Allah. Kalau sudah yang 2 terlewati, maka yang ketiga inilah level yang paling berat untuk kita. Kenapa? Karena setannya juga mulai setan yang kelas tinggi yang akan mengganggu kita. Nabiullah Ibrahim alaihissalam pada saat ketaatannya terbangun, ujian sudah lewat, tidak punya anak lewat, berdoa Rabbi habli minas sholihin berpuluh-puluh tahun, lewat kesabarannya. Tetapi kemudian ketaatan yang terbangun adalah dengan iringan godaan setan yang lebih tinggi lagi, ujiannya juga lebih tinggi. Selepas punya anak Ismail, kemudian pada saat remaja disuruh untuk menyembelihnya. Dan itu ujian yang lebih berat. Setelah diberi lalu diambil. Diberi, diambil. Orang habis diberi lalu diambil, kinten-kinten luweh loro ati napa mboten? Pastinya adalah luweh loro ati. Tetapi orang-orang yang patuh kepada Allah seperti Nabiullah Ibrahim, mereka semakin gigih, semakin imunitas dirinya tinggi ketika diberikan cobaan berikutnya dan berikutnya sampai tingkat kelulusan. Beliau menjadi Nabiullah, bagian dari Rasulullah ulul azmi, dan termasuk orang-orang yang muhabbitin, orang yang sangat patuh. Para orang tua, marilah kita belajar dari kesabaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Para ibu-ibu wanita, marilah kita belajar kesabaran pada Siti Hajar. Marilah kita belajar kesabaran pada Khadijah Al-Kubra, Khadijah binti Khuwailid. Dan istri Nabi ini adalah luar biasa perjuangannya, kesabarannya di dalam mendampingi Rasulullah pada saat suka dan duka. Ini penting. Mari kita simak cerita bagaimana
istri Nabiullah Ibrahim, Siti Hajar, yang pada saat itu diajak melalui perjalanan yang sangat jauh dari Yerusalem. Hebron itu 30 km dari Yerusalem dan menuju ke Makkah yang pada saat itu masih bernama Bakkah. 1.500 km tidak naik pesawat Lion Air, tetapi jalan kaki dan menempuh berhari-hari atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Hijrah dari Yerusalem menuju ke Bakkah yang sekarang dikenal dengan kota Makkah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkatan mubarakan wa hudal lil alamin. Yang pertama dibangun adalah Bakkah yang mubarak, diberkahi oleh Allah dan menjadi petunjuk bagi alam semesta ini. Dan itu adalah hijrah yang sangat jauh dari Yerusalem menuju Bakkah. Bertiga, Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail kecil menuju Bakkah dengan sangat susah. Yang pada saat itu kemudian Nabi Ibrahim sesampai di kota Bakkah di lembah yang sangat tandus, pada hari pertama ditunggui sampai semalam dan pagi harinya Nabiullah Ibrahim kemudian pamitan kepada sang istri tercinta itu. Saya harus kembali ke Hebron. Saya harus menemui kaum saya, kaum Kan'an, dan berada di Yerusalem sana. Tetapi kepatuhan seorang istri, kesabaran seorang istri dalam menemani dakwah Nabi Ibrahim, Siti Hajar pun sempat bertanya, Allahu amaraka bihadza ya zauji. Allahkah yang memerintahkan ini semua? Jawabannya Nabi Ibrahim bukan dengan kata-kata, tetapi hanya dengan mengangguk saja, karena tidak tega meninggalkan istrinya di lembah yang tandus. Dan sampai 3 kali Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, dan kemudian diberi jawaban yang sama, Allahu amaraka bihadza ya zauji. Ibrahim menjawab na'am dengan anggukan saja. Sabar napa mboten kinten-kinten? Sabar. Panjenengan nek tanglet teng bojone, teng jalere lalu mboten dijawab tapi diangguki tok. Kinten-kinten tambah muring-muring napa mboten? Tambah muring-muring. Ya, oleh karena itu pertegaslah, Allahu amaraka bihadza. Allahkah yang memerintahkan ini semua? Nek jalere panjenengan badhe tindak pundi, panjenengan tangleti mawon. Apakah ini Allah yang memerintahkan? Ya. Lah nek jalere panjenengan mendel mawon kalih manggut, ikhlaskanlah. Ya. Itu adalah satu sifat yang luar biasa yang dimiliki oleh Siti Hajar, dan pada saat itu diuji oleh Allah dengan putranya yang sangat-sangat belum dewasa, masih kecil. Dan kemudian malam berlangsung, hari berlangsung, air minumnya habis, makanannya habis, dan kemudian sampai peristiwa itu sampai saat ini kita kenal dengan rukun haji, rukun umrah yang disebut sa'i. Lari antara Safa Marwah sampai 3 kali dan total 7 kali, dan itu sampai sekarang menjadi syariat umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rukun haji dan juga rukun umrah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang anak-anak muda, marilah kita belajar dari kesabaran Nabi Ismail, pemuda yang sangat tangguh di dalam setiap menghadapi ujian. Dan itu perlu kita tanamkan, perlu kita didikkan kepada anak-anak kita, bahwa ketangguhan Ismail adalah iktibar, pelajaran yang penting untuk sabar. Supaya apa?
supaya imunitas ketahanan sabar anak-anak kita pun terbangun. Panjenengan niki pun ketinggal sabar, musibah sabar, ibadah sabar. Ketingale sing dereng saged sabar niki adalah sabar ndang pengen sugih. Leres napa mboten? Kok wajahe ketoke ngoten. Nggih. Mboten saged sabar pengen ndang sugih, setunggal niku mawon. Dan ini adalah penyakit hati akhir zaman yang luar biasa. Kalau dituruti maka hayawaniyah yang akan muncul, ragusnya, tomaknya, korupsinya dan seterusnya. Malang Raya, wali kota, bupati, Batu, kabupaten, kota, DPR, semuanya diangkut oleh KPK. Dan itu pertanda mereka tidak sabar dan pengen sugih. Panjenengan pengen niru napa mboten? Nek mboten sugih Ustaz, kula mboten saged pesen kalender 700 Ustaz. Islamic Center nggih. Nggih penting niku bagian dari dakwah kita, mari kita dukung program itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kula ceritani wonten tiyang sing pun bosen sugih teng WA wonten kuatah namane Jack Ma. Mboten Jackie Chan, Jack Ma. Jack Ma ini adalah pengusaha konglomerat dunia. Kekayaannya mencapai 46 triliun, kacek 2 triliun kalian putra mahkota Arab Saudi. Pangeran Arab Saudi itu kekayaannya 48,7 triliun. Nah, Jack Ma ini 46 triliun yotro niku. Ya, 46 triliun. Tetapi ternyata pengusaha besar yang berhasil di bidang bisnis online ini ternyata menyatakan mundur 2 bulan yang lalu, bulan Agustus, mundur dari jabatan yang ada di perusahaan itu karena mereka bosan jadi orang kaya. Dia kemudian menyesal, seandainya bisa saya putar ke belakang, saya tidak akan pernah mendirikan perusahaan sebesar ini, tidak akan pernah mencapai kekayaan sebanyak ini, karena ternyata kekayaan pekerjaan yang dibangunnya sendiri itu merampas hak manusianya sendiri. Dia merasakan bukan lagi jadi manusia, tetapi jadi robot, dan dia sudah bosan menjadi robot itu. Nah, ini orang kaya sudah bosan kaya. Bahkan dia kemudian pengen menghentikan seluruh aktivitasnya dan ingin istirahat, dan dia bercita-citanya aneh, pengen meninggal di pinggir pantai. Semoga kena tsunami berarti. Ya kan? Karena dia bukan orang muslim, dia adalah orang Cina, dan dia pengen mengistirahatkan dirinya karena sudah bosan jadi orang kaya. Tapi sak bosen-bosene Jack Ma, duwike tetap 46 triliun. Tetapi akan diinfakkan katanya. Akan diinfakkan untuk pendidikan, dan dia akan berkonsentrasi untuk menikmati kehidupannya. Lah panjenengan nggih ngoten. Rasakno piyambak. Jenengan raosaken semakin sibuk itu semakin manusia ataukah tidak? Sing sering adalah semakin jadi hewan. Kalau bahasa ilmiahnya semakin jadi robot. Akhirnya pekerjaan semakin banyak, donya kathah niku nggih ngramute saya susah. Makane pun mboten kata-kata donya, sing penting cukup sedaya. Amin Allahumma amin. Wayahe mantu cukup, wayahe tumbas mobil cukup, wayahe tumbas rumah cukup, wayahe tumbas malih napa cukup sedaya. Itu lebih enak dibandingkan punya harta sebanyak Jack Ma itu. Nggih, nanti dibuka sendiri di WA-nya ada itu. Testimoni seorang pengusaha besar Jack Ma. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kalau kita sudah bisa membangun 3 jenis kesabaran, yang pertama adalah sabar pada musibah, yang kedua adalah sabar untuk menjauhi kemaksiatan, yang ketiga adalah sabar di dalam ibadah, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang tergolong muhabbitin, orang-orang yang patuh. Wabasyiril muhabbitin. Dan kita akan diberikan kabar gembira bil jannah, dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita baca bersama dalam surah Ali Imran ayat yang paling terakhir, ayat ke-200. Dalam surah nomor 3 di dalam Al-Quran ini, nanti dibuka di rumah, pada ayat yang terakhir, perintahnya Allah kepada kita adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian semua, wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran itu, warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Ini perintah yang sangat luar biasa. Saya membaca dengan makna, saya membaca dengan renungan yang dalam. Ini perintah yang amat. Kenapa? Karena dari struktur bahasanya saja, isbiru itu sudah fi'il amar, kata perintah untuk kita semua orang-orang beriman. Tetapi masih dikasih kata yang sama, wasobiru. Ini namanya adalah takkid, penegasan, penguatan, dan ini berarti perintah yang sangat-sangat penting untuk kita semua. Isbiru wasabiru. Saya memaknai inilah imunitas. Perintah sabar, kemudian perintah untuk menguatkan. Menguatkan berarti membangun imunitas kesabaran kita. Kalau sudah kita punya titik sabar, maka bangunlah titik sabar yang kedua. Kalau sudah kedua, bangunlah titik sabar yang ketiga, dan seterusnya. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang benar-benar punya daya tahan sabar yang sangat kuat. Warabitu, dan siap siagalah, wattaqullah, kemudian bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar menjadi orang-orang yang beruntung. Artinya mafhum mukhalafah, makna dibalik itu semua adalah orang-orang yang sabar dan punya sistem kuat kesabaran itu, mereka akan selalu muflihun, orang-orang yang beruntung. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, monggo kita raosaken panjenengan kalau perjalanan Madiun Surabaya saniki pinten jam? 2,5 nyampe, bahkan yang ahli ngebut itu 2 jam sampai. Tol mriki Wilangan 1/4 jam. Wilangan ngantos Kertosono mriko mboten wonten tole ya 1 jam. Nanti Kertosono sampai Surabaya itu 45 menit, maka 2 jam akan sampai Surabaya. Tol niku dibangun akan semakin merangsang, menguji kesabaran kita. Kinten-kinten panjenengan nek 2 jam sampai Surabaya, menikmati napa mboten perjalanan? Mboten menikmati. Nah, ternyata pemerintah kita pun sekarang memang membangun dan sekaligus menguji kesabaran kita dalam berkendara. Maka ambillah lajur kiri dan nikmatilah mobil kita. Jangan ambil yang lajur kanan, karena itu nguji sabar kita. Berarti orang yang tergesa-gesa itu kebalikan orang yang sabar, dan orang yang sabar akan beruntung, orang yang tidak sabar akan buntung. Nah, ini rumusnya. Prinsipnya adalah semakin kita tidak sabar, rasa hidup ini akan semakin tidak nikmat. Nek panjenengan perjalanan gerusa-gerusu nggih mboten nikmat. Dahar gerusa-gerusu nggih mboten krasa asine, manisnya, gurihnya, pedese kadang mboten krasa saking mangane kesusu. Berarti tidak ada kenikmatan di dalam makan,
tidak ada kenikmatan dalam perjalanan. Lah nek urip niki nggih grusa-grusu, tidak sabar, uripe nggih mboten nikmat. Berarti kuncinya adalah orang yang sabar itulah yang akan bisa menikmati hidup ini gitu. Semakin dia bisa membangun ketahanan tubuh untuk sabar, yakinlah pasti semakin nikmat. Pun poke ngene iki poke materi niki maksudnya. Raosaken piyambak. Nek uripe panjenengan kula sedaya niki kok tasih dereng nikmat. Pertanda kita niki terlalu pengen cepat sugih. Kalau hidup kita ini sudah terasa nikmat, kerja ya nikmat, rumah tangga ya nikmat, ibadah ya nikmat, pertanda imunitas daya tahan sabar kita sudah terbangun. Pengajian niki kraos nikmat napa mboten? Oh, jujur. Tapi nikmat ini insya Allah tidak terlalu panas. Kalau terasa nikmat berarti kita sudah mulai terbangun imunitas sabar kita. Kalau pekerjaan kita sudah mulai ada nikmat di dalamnya, pertanda kita sudah terbangun kesabaran kita, dan kesabaran itu ternyata kompleks yang mempengaruhi. Harus belajar ikhlas, harus belajar tawakal, harus belajar untuk zikir dan terus zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin ikhlas, semakin tawakal akan semakin memperkuat kesabaran kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga adalah wal muqimis shalah, yaitu orang-orang yang selalu menegakkan salat. Orang yang patuh adalah orang-orang yang menegakkan salat. Yusalluna walam yusallin. Nabi kita Muhammad bersabda, banyak orang yang sholat tetapi mereka sebenarnya belum sholat. Bahkan di dalam sebuah riwayat ada seorang sahabat yang datang di Masjid Nabawi, kemudian dia sholat dengan tidak tumakninah, lalu Nabi kita memerintahkan untuk sholat kembali karena sebenarnya dia belum sholat. Sholat itu berarti hadir. Sholat itu adalah kita berhadapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah imaduddin. As-sholatu imaduddin. Itu adalah tiang. Kalau tiangnya sudah roboh, berarti keislaman kita, keimanan kita mulai runtuh dan mulai runtuh. Terutama 5 waktu nggih. Yang sudah terbiasa 5 waktu kita tingkatkan sunnah muakkadnya. Yang bisa melaksanakan tahajud berarti tahajudnya. Setelah tahajud berarti 2 rakaat sebelum subuh. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat di waktu fajar itu lebih dicintai oleh Nabi dibandingkan dunia seisinya. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Oleh karena itu, jika panjenengan semuanya, kita semuanya sudah 2 rakaat di waktu fajar itu, sebenarnya dunia ini seisinya ini sudah milik kita semua. Sangkinge tasih abstrak. Dunia seisinya milik kita. Karena Nabi lebih cinta 2 rakaat di waktu fajar itu. Dan itu adalah aktivitas yang paling berat untuk kita semuanya. Insya Allah orang yang bangun pagi itu akan kelihatan seger, buger, wajahnya bersinar karena sel-sel tubuhnya itu tetap sehat. Oksigen di pagi hari sangat bagus, maka masih rodok tua tetap ketok ganteng. Lah nek panjenengan pun tua tapi malah kerut saja, pertanda bangun paginya itu jam 5 atau jam 6 pagi. Nek pengen ketok ganteng sithik, masih pun ompong-ompong mboten napa, yang penting adalah bangun pada waktu fajar, laksanakan 2
rakaat, dan itu luar biasa. Kalau yang sempat ya sampai pada syuruk, yaitu di waktu subuh kita jamaah di masjid, kemudian kita i'tikaf, zikir kepada Allah, kemudian di waktu syuruk, waktu matahari telah terbit, kita laksanakan 2 rakaat. Ka'ajri umratin tamatan tamatan tamatan. Pahalanya seperti melaksanakan ibadah umrah. Salat syuruk 2 rakaat, pahalanya seperti umrah. Nabi kita menegaskan tamatan sampai 3 kali. Tamatan, tamatan, sempurna. Ganjarannya itu adalah pahalanya sama dengan umrah, dan itu ditegaskan Nabi kita Muhammad SAW. Seminggu sekali boleh, mau kemana umrah, kemana Masjid Islamic Center. Lah umrah kok ke Masjid Islamic Center, maksudnya adalah jamaah subuh sampai suruk, yang itu pahalanya seperti orang umrah. Enak no mboten? 30 juta niki. Nggih, umrah 30 juta. Lah panjenengan jamaah subuh sampai suruk 2 rakaat, pahalanya sama dengan umrah. Yang belum sering melaksanakan berarti belum sering mendapatkan pahala umrah. Syukur-syukur sing saged mriko piyambak, alhamdulillah. Ya, perlu dibawa ke sana. Pun sedaya pun umrah sedaya nggih. Kula dongaaken saged mriko sedaya, dan yang kesempatan haji nanti bisa berhaji. Nuwun sewu, saya bercerita. Di rumah ada perusahaan yang perusahaannya tidak terlalu besar. Saya bersama karyawan itu bekerja tidak untuk duniawiyah saja, tetapi juga untuk akhirat. Saya pengennya karyawan-karyawan saya itu semua saya antarkan ke sana. Dengan apa? Yaitu pengen saya memberikan spiritual experiences, pengalaman spiritual, dan insya Allah itu yang akan bisa membentengi dirinya. Kalau sudah anak-anak muda kemudian pernah di dekat Ka'bah, insya Allah kalau dia akan melakukan kemaksiatan, itu akan ingat di sana. Pengalaman spiritual itu insya Allah membentengi mereka. Maka mereka tidak saya gaji besar, tetapi yang penting pada 2 tahun bekerja di tempat saya, dia sudah bisa saya antarkan ke sana. Alhamdulillah tahun ini yang akan berangkat, Mas yang ada di depan ini, salah satu karyawan saya, tanggal 7 besok akan berangkat bersama 2 karyawan yang lain. Tetapi karena anak muda ini pengen berbakti kepada orang tuanya, ternyata meminta kepada saya, Pak, saya mungkin masih ada kesempatan, bolehkah umrohnya ini saya berikan ke ibu saya? Menangis saya, istri saya menangis. Kemudian ibunya pun menangis, karena anak muda yang masih berpikir untuk orang tuanya. Ternyata 2 karyawan sama-sama tidak berangkat tanggal 7, yang diberangkatkan adalah orang tuanya. Ini luar biasa. Yang 2 tahun lalu karyawannya yang berangkat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir kali adalah apa itu? Wassabirina 'ala ma asabahum wa muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini yang agak berat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Biasanya kita ini kalau masih susah itu selalu berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a idza masyahu syarru jazua. Ketika dikasih kesusahan itu kita berkeluh kesah. Wa idza masyahul khairu manu'a. Tetapi sebaliknya, ketika diberikan kenikmatan, anugerah yang luar biasa, kita berpaling dari Allah. Ini sifat kebanyakan manusia. Tetapi orang-orang yang patuh tidak. Wa mimma razaqnahum yunfikun, melarat ya sedekah, sugih ya sedekah, melarat ya infak, sugih ya infak, melarat mboten zakat soalnya dereng mampu nisabe, sugih nggih zakat. Ini adalah karakter orang-orang
muhbitin. Sedekah niku tidak pakai nisab. Infak itu tidak pakai nisab. Kalau zakat baru pakai nisab. Berarti zakat niku wajibe wong sugih sing cukup nisabe. Nek sedekah infak itu semua kita bisa melakukannya, dan itu diperintah wa mimma razaqnahum yunfikun. Maka ayat ini bukan wa mimma razaqnahum yuzakkikum, tidak, tetapi yunfikun, berinfak. Dan ini adalah penting, perlu kita latihkan pada keluarga kita, pada anak kita, sifat ini biar muncul dan tumbuh sampai mereka terbiasa infak. Nek ga infak ada rasa yang kurang pada diri kita. Kalau sudah sampai pada tingkatan itu, nek ga infak rasa ada yang kurang, itu berarti sudah terbangun wa mimma razaqnahum yunfikun. Nabi Ayub alaihissalam, di akhir mimbar ini saya sampaikan, Nabi Ayub alaihissalam ketika diberikan jabatan yang tinggi, ketika diberikan ekonomi yang sangat melimpah, diberikan keluarga yang sangat harmonis, kemudian semua satu persatu diambil oleh Allah. Jabatannya hilang, hartanya hilang, keluarganya hilang, tinggal istrinya, dan kemudian istrinya juga di akhir-akhir tidak menjenguknya, karena Nabi Ayub alaihissalam diberi ujian yang berat oleh Allah, penyakit yang menahun dan tidak bisa disembuhkan pada saat itu. Tetapi Nabi Ayub tetap saja berucap alhamdulillah qad akhadta mimma razaqtani. Syukur kepada Allah, telah engkau ambil apa yang telah engkau rezekikan kepadaku. Qad akhadta, sungguh telah engkau ambil mimma razaqtani, dari apa yang engkau rezekikan kepadaku. Inilah karakter orang yang punya imunitas sabar yang kuat, pada saat musibah datang pun masih bisa berucap alhamdulillah. Kata yang rojak adalah inna lillah, hasbunallah wa ni'mal wakil, dan seterusnya. La haula wala quwwata illa billah. Sering kita melihat status teman-teman, kalau sudah ada la haula wala quwwata illa billah, pertanda dia sedang musibah. Apalagi kalau ada status upload inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu orang meninggal, padahal bukan. Jadi setiap musibah itu kita bisa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tetapi kalau panjenengan di WA langsung dibuka status awal inna lillahi, pertanyaannya apa? Siapa yang meninggal? Ini salah kaprah ini namanya. Jadi innalillah dianggap sebagai kata untuk orang meninggal, padahal setiap kita diberikan musibah ujian, kita pun bisa mengembalikan kepada Allah, kita tawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah yaj'al lahu makhraja. Insyaallah dengan kepasrahan kita, kita akan diberikan jalan yang mudah dimudahkan oleh Allah. Yakinlah dengan itu, hadirin yang dimuliakan Allah. Marilah kita ambil inti dari majelis ta'lim ini, bahwa kesabaran itu perlu dikuatkan, tidak hanya dicari sabarnya, tapi isbiru wasabiru, bersabarlah, dan perintah Allah napa? Kuatkanlah kesabaran. Dengan cara apa menguatkan? Membangun keikhlasan, membangun tawakal kepada Allah, dan itu akan membangun imunitas daya sabar kita yang semakin kuat. Semoga di akhir zaman ini kita masih menjadi orang-orang yang sabarnya kuat, ibadahnya kuat, sholatnya kuat, infaknya kuat, dan menjadi orang-orang yang muhbitin, orang-orang yang benar-benar patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tautkan doa. Iringan doa ini semoga menghantarkan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diijabahi semua permohonan kita,
du'a'u bil jamaah. Allahumma salli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nastaghfirukallah min kulli dhanbin na'lamuhu wa la na'lamuhu min qawlin aw fi'lin aw takfirin aw hammin innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, kami memohon ampun kepadamu ya Allah atas semua khilaf, atas semua dosa dari ucapan kami, dari perbuatan kami, tingkah kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami termasuk orang-orang yang zalim atas diri kami. Tidak ada yang mengampuni kecuali Engkau ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ja'alna min ahlil istiqamah, min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, min ahli salah, min ahli zakah, min ahli shaum, min ahli al-hajj wal umrata lillah, ziyarata Makkah wal Madinah, salimina abidina faizina a'idina, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikanlah kami golongan orang-orang yang istiqamah di dalam menyaksikan kebenaran-kebenaran-Mu, kebenaran Rasul kami, dan jadikanlah kami golongan orang-orang yang ahli salat, orang-orang yang ahli zakat, orang-orang yang ahli puasa, orang-orang yang ahli hajj dan umrah untuk ziarah Makkah wal Madinah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar dan berikanlah kami kekuatan untuk mengikutinya. Ya Allah, tunjukilah kepada kami yang salah itu salah dan berikanlah kami kekuatan untuk selalu menjauhinya. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir lana likulli umurana umurad dunya wal akhirah wassallimna min afatid dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah, urusan dunia dan urusan akhirat kami, dan jauhkanlah kami ya Allah dari fitnah keduanya, fitnah dunia dan fitnah akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Semoga kita diberikan kemanfaatan dari majelis ini. Saya yang menyampaikan diberi kekuatan untuk melaksanakan, dan Bapak Ibu sekalian diberi kekuatan mengikuti kebenaran dari ta'lim ini. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah tausiah yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Haji Muhammad Musfiqon MPD dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jawa Timur, dengan judul yaitu Spirit Membangun Imunitas Sabar Menuju Pribadi Muhbitin. Sangat bagus sekali, luar biasa. Mari kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita mengajak haditolan untuk selalu ke jalan ketaatan, istiqomah, sabar, mendirikan sholat, berinfak, dan seterusnya. Semoga kita selalu menjadi hamba Allah yang ikhlas untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak sekalian, sedikit pengumuman lagi bahwa yang ingin pesan kalender lebih dari satu, mohon pesan ke Mas Sidik. Untuk penceramah akan datang tanggal 11 November Kiai Haji Ali Mansur Kastam dari Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Kemudian yang ingin cek kesehatan, sudah ada adik-adik dari